Maka saudara, gereja tanpa pengakuan yang komplit, yang utuh, akan menjadi sarang nabi palsu. Nabi palsu gampang ke sana, susah ke GRI. Kenapa? Karena ada pengakuan iman reform yang kita pastikan pendetanya harus miliki. Loh, kalau pendeta nggak miliki bagaimana? Ya dia nggak boleh mengajar yang lain dari ini. Saya nggak bisa mengajar kepada saudara yang lain. Saya nggak bisa mengajar bahwa predestinasi itu cuma Tuhan menyarankan untuk kita pilih dia. Enggak, saya nggak bisa khotbahkan itu. Itu bertentangan dengan apa yang kita sebagai orang dalam tradisi reform percayai. Saya nggak bisa bilang, saudara sekalian, Alkitab ini ada firman Tuhannya, tapi ya nggak semua. Saya nggak boleh ngomong gitu. Karena gereja saya melarang saya mengatakan demikian. Tapi kalau gereja nggak punya keketatan seperti ini, orang bisa ngomong apapun. Sudah bisa mengatakan Allah itu Tritunggal dan masing-masing juga Tritunggal sehingga jadi 9 tunggal. Dan nggak ada yang bisa larang. Orang bisa mengatakan Allah Tritunggal adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Dan nggak ada yang bisa larang. Karena nggak ada pengakuan yang jelas apa yang sebenarnya gereja ini percaya. Maka jangan pikir kalau orang khotbahkan firman, khotbahkan Injil, khotbahkan salib dari mulutnya, itu berarti dia punya pemikiran yang dari Tuhan. Tidak. Karena setan pun bisa cuma sembarang ngomong tanpa ada komitmen dan juga tanpa pengertian untuk mendewasakan umat. Mengatakan hal yang seperti itu loh. Kalau saudara bilang setan sulit mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nggak mungkin setan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Benar, setan nggak bisa bilang Yesus adalah Tuhan. Tapi yang mengerikan adalah nabi palsu bisa. Nabi palsu bisa pura-pura seperti ini. Nah, ini yang dikatakan di dalam bagian belakang, nanti kita akan selidiki, atau di dalam surat Yudas. Surat Yudas mengatakan, malaikat pun tidak berani sembarangan bicara tentang Tuhan. Tapi guru-guru palsu itu membuihkan seperti laut semua penghinaan kepada Tuhan yang malaikat jatuh pun tidak berani katakan. Maka saudara, kalau saudara mengatakan setan tidak mungkin mengaku Yesus adalah Tuhan, benar. Tapi nabi palsu bisa pura-pura aku itu. Dia bisa bertuhan Yesus, tapi kemudian konten dari apa itu Tuhan, bagaimana mempertuhankan Yesus, semua nggak ada. Karena apa yang dia khotbahkan tidak mencerminkan siapa Kristus menurut kitab suci. Dia hanya ambil beberapa poin yang sepertinya ada ayat, tapi memberikan konten yang hanya mendorong hawa nafsunya. Ketika orang mengatakan, Yesus mati di kayu salib supaya kamu nggak sakit sama sekali. Penyakit kita ditanggungnya, haleluya, orang nggak mungkin sakit. Orang Kristen tidak akan sakit. Nah, itu namanya nabi palsu. Nabi palsu yang khotbah seperti anak Tuhan, seperti dari Kristus. Tapi kontennya semua bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Hati-hati, Petrus sudah memperingatkan, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka.